Ya Yesus baik. Ya Yesus baik buat kami Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan sekali lagi, dia baik buat saudara. Ya Yesus baik. Kita sedang bangkit berdiri. Ya Yesus baik Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya, bagaimana hubungan kita, masalah yang kita hadapi di tahun-tahun yang lalu. Anugerah Tuhan, kalau tahun ini Tuhan masuki tahun 23, kita ada bagaimana kita ada karena kasih kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu salam dalam Tuhan, saya tetapkan tema kita di tahun 2003 ini seperti lihat coba jadwal kata jemaat. Tema kita sepanjang tahun 2003 ini bersyukur, berserah, dan berharap pada Tuhan. Ya. Tema kita sepanjang 2003 apa? Temanya? Bersyukur, berserah, dan berharap pada Tuhan. Coba buka, yuk sama-sama kita katakan. Tema kita tahun 2003 bersyukur, berserah, dan berharap pada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, mari untuk saat ini kita buka dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Kalau saudaraku sudah mendapatkannya, yuk kita bangkit berdiri. Kita baca ayat pertama, saudaraku jemaat ayat kedua, ayat ketiga kita baca bersama-sama. Yuk, yang sudah dapat bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Ayat pertama, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Silakan. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Silakan dulu saudara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara Tuhan, di awal tahun 2022 saya mendapatkan ini ayat ini. Saya melihat tema ini untuk menyatakan dan memberitakan kepada jemaat bersyukur dan berserah. Itu di awal 2022. Dan udah berkali-kali dalam ibadah seperti ini, dalam kesempatan-kesempatan ibadah saya menyampaikannya, saya memberitakannya, saya mengkhotbahkannya tentang bersyukur dan berserah. Apa yang terjadi di tahun 2002 ini? Beberapa kali saya mengalami fitnah. Setidaknya 2 kali atau 3 kali. Kemarin ya, difitnah ya. Ya, dengan fitnahan itu ya kita rugi waktu itu. Fitnah saya rugi sampai belasan bahkan 20 juta. Akibat fitnah itu belasan 20 juta bahkan rugi. Bagi saya kan besar. Yang kedua, fitnah kedua itu beda, orangnya beda, berbahasa yang beda, waktu yang beda. Difitnah, ya kan? Ada berapa jabatan daripada itu, ya saya disingkirkan dari beberapa organisasi kan. Kemudian kita waktu itu jualan itu kan, kita jualan apa, berdagang-dagang kan, berdagang apa, ayam bakar. Hati-hati pakai minyak babi lah, bangkrut, gagal isuin minyak babi, bangkrut usaha. Terus apa? Apa kita melawan? Apa kita marah? Apa itu bersyukur kepada Tuhan? Di situ Tuhan mengajar kita itu bersyukur dan berserah.
Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita sampaikan Pak Jemaat, itulah Tuhan nyatakan baik kita. Diuji, suatu ujian yang Tuhan berikan baik kita. Apakah kita mampu untuk bersyukur dan berserah? Banyak hal-hal yang kita alami, seperti kesaksian dari Ibu Tapea. Saya pikir kita semua mengalami dengan versi yang beda mungkin, kan begitu. Mungkin gak percis apa yang dari kesaksiannya, tapi versinya beda. Tema sama aja, masalahnya ada gitu loh. Kita bisa bayangkan 2020 pandemi dari 2020, 2021, 2022, tekanan-tekanan yang berat kita alami. Bahkan tadi mengalami COVID. Ya saya juga, kan gitu, sama. Bahkan sampai mati. Secara medis ya, ini bicara medis dulu. Kalau mati tangan Tuhan, betul. Tapi medis kan saya mati. Orang nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Bisa bayangin aja, bisa makan, nggak bisa tidur. Begitu bawa makanan muntah, bagaimana makan? Tidur gelisah, bulak balik, kan? Bantal di sini ganti bantal sana, gitu, ganti itu apa? Pala di sini ganti lagi pala, nggak bisa tidur juga. Bayangin. Sama kita semua mungkin mengalami masalah-masalah yang tekan-tekanan luar biasa di masa pandemi. Wah, toh akhirnya kok kita bisa melewati tahun 2023 ini? Tahun 2020, di sini 2020, 2021, 2022, kemudian 2023, kok bisa kita? Ada satu kata yang kita ucapkan tadi. Bersyukur pada Tuhan. Apa yang bisa kita naikkan? Apa yang ucapkan pada Tuhan? Selain kata bersyukur Tuhan, aku bersyukur pada Engkau Tuhan. Buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, baik kami. Apa yang bisa katakan? Apa yang kita bisa balas kasih Tuhan bagi kita? Nggak ada. Selain hidup kita pada Tuhan, bersyukur bukan hanya mulut tapi hati kita yang dalam. Bersyukur Tuhan, aku bersyukur bisa masuk di tahun 2023 ini Tuhan, 2003. Saudaraku dalam Tuhan, prediksi para ahli, baik ahli ekonomi, Pak Jokowi juga bilang loh, Jokowi banyak ahli sekitarnya ahli. 2023 ini bukan sembarangan. Tekanan-tekanan tahun-tahun yang kayaknya tahun-tahun yang lebih hebat dari tahun sebelumnya. Tekanan ekonomi 2023 lebih hebat dari tahun sebelumnya. Seperti ini masa-masa sulit di tahun 2023. Mau menyatakan seperti itu loh dunia, masa-masa sulit tahun 2023 nih. Ini para ahli juga mengatakan demikian. Ini para sains, ahli ekonomi. Juga demikian orang-orang rohaniwan juga ngomong gitu. Mendapat visi dari Tuhan, pernyataan dari Tuhan. Oh, tahun 2003 ini sulit. Terus bagaimana kita melangkah tahun 2023 ini? Bagaimana? Apa kita dengan ketakutan? Apa kita dengan hal-hal yang kita jauh daripada Tuhan? Kan tidak. Seharusnya lebih dekat dengan Tuhan dong. Seharusnya kan begitu. Bukan malah jauh. Kita lebih dekat pada Tuhan. Di dalam keadaan seperti itu. Saudara kaum Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, kesaksian saya tadi sampaikan sama. Ibu Tapea juga menyaksikan kesulitan yang dialami. Tahun-tahun sebelumnya, katakan 22 ini, ya kan? Tetap apapun yang kita alami, kita masuk 2023 ini, tetap kita katakan Tuhan sebaik. Ini mesti seperti itu loh. Walaupun kenyataannya mungkin seperti Ibu Tapea katakan, baik apanya. Orang pandemi kena, si Gemi kena, kesulitan-kesulitan yang dialami bukan Pak Utapea lagi kakinya apa jatuh, kakinya agak susah jalannya, dan masalah-masalah yang lainnya. Mau dibilang baik bagaimana? Saya mengalami pindahan di sini berapa kali, ya kan? Sampai jualan bangkut, sampai ada pindahan rugi belasan juta bahkan puluhan. Terus kita mengatakan baik. Tapi ini yang Tuhan ajarkan buat kita gitu loh. Ketika kita mengatakan Tuhan Yesus baik, apapun dari 2022 ini, kita melangkah 2023, kita katakan Tuhan Yesus baik, kebaikan itu ke bawah mari gitu loh.
Ini rahasianya. Kalau kita bersungut-sungut nih tahun 2022 ini, emang kenyataannya ada kerugian kan, ada tekanan, ada masalah ya, seperti saya kerugian uang kan, itu gede juga, dan juta, gede juga, buat saya gede. Fitnah-fitnahan itu, waduh. Terus kita ngancam ini tak usah. Ngasih tahu iya, tapi jangan ngancam-ngancam gini ke orang dunia, enggak dong. Saya nggak melakukan itu. Saya belajar untuk bersyukur. Bersyukur kenapa Tuhan baik. Ketika kita katakan Tuhan baik, kita bawa itu Tuhan baik di tahun 2003 ini, maka kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita di tahun 2003 ini. Gitu maksudnya. Jangan kita bawa sungut-sungut di sini masuk di tahun langkah 2003, kita bawa sungut-sungut kita. Kita bawa persoalan kita, Tuhan kita katakan kita menyalahkan Tuhan. Kita sungut-sungut kita menyalahkan Tuhan, masuk 2003 ini repot ini. Malah tambah repot kita. Udah tahun ini tahun yang mencekam lah, tahun sulit, kita bawa sungut-sungut kita tambah sulit, tambah susah kita. Ketika kita bawa itu dan kita katakan itu masuk 2003 ini Tuhan baik, maka atmosfer itu ada tuh, atmosfer dalam hidup kita tuh. Atmosfer melingkupi hidup kita masuk 2003 ini, bahwa kebaikan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita di tahun 2003 ini. Itu rahasianya, saudara. Ini mungkin gak masuk akal, tapi itu benar tuh. Tapi Tuhan mengajar kita untuk seperti itu. Tuhan mengajar saya untuk seperti itu, dan saya mau sampaikan pada jemaat. Tuhan mengajar saya seperti itu. Saya ngalami dulu tekanan itu, saya ngalami dulu dampak itu, saya ngalami dulu fitnah itu, saya ngalami dulu kerugian itu. Dan saya melakukannya. Ketika masuk tahun 2003, saya katakan Tuhan baik. Saya ngalami dulu dong, baru sampaikan pada jemaat. Ketika saya masuk 2003, Tuhan baik, atmosfer baik itu ada dalam saya, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam saya 2003, saya imani. Saya menyampaikan pada jemaat supaya Yesus baik dalam kehidupan saudara itu nyata di tahun 2023. Kita mesti diimani. Jangan kita 2023 kata ahli-ahli, bahkan presiden pernah ngomong kok itu tahun kesulitan, langsung kita dulu. Orang-orang itu orang rohani juga ngomong kok kesulitan, terus kita ketakutan gitu. Tuhan bagaimana gitu kan? Terus bersungut-sungut tentang Tuhan gitu. Malah terpuruk kita. Kalau kita situasi kondisi begitu, hati kita malah terpuruk. Pas 2003. Memasuki 2003, yuk kita sama katakan Tuhan Yesus baik. Itu sebabnya kata bersyukur tadi. Bersyukur, berserah dan berharap Tuhan. Bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Alasannya pertama, Tuhan Yesus baik. Dan itu harga mati, nggak bisa tawar-tawar lagi. Tuhan Yesus baik itu harga mati, nggak bisa tawar lagi. Dan itu mesti diucapkan dalam hidup kita, dengan mulut kita dan hati kita. Saya mengungkapkan dan mulut percaya akan diselamatkan, dalam hati dia akan dibenarkan. Bukan hanya mulut tapi hati kita sungguh-sungguh Tuhan Yesus baik. Nggak mudah, saudara, nggak mudah. Enak aja gue rugi begini Tuhan baik. Nggak mudah, tapi kita belajar itu gitu. Dan Tuhan ajar saya seperti itu, saudara. Tuhan ajar saya seperti itu. Dan saya percaya 2003 ini mengangkat kita di sini. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, itu akan menyertai kita. Saya baru Januari aja ada, terasa atmosfer itu kebaikan Tuhan. Ada, saya baru masuk ke Januari, bulan Februari. Ya kan kemarin kita ketekan masalah ekonomi, tekan, ya udah terus pusing. Ada waktunya, kita bingung nih besok kita ibadah bagaimana ini. Dan ongkosnya kemana? Maaf kata, maaf ya, bukan apa. Kan gak enak juga kalau gak ada makanan. Kita gak punya duit tuh. Posisi kemana? Satu pagi gak punya duit, emangnya? Ini bener nih, gak bohong nih. Paling berapa? Gak ada 30.000 paling juga. Bayangin saudara punya 30.000. Pagi kemarin, satu kemarin pagi. Ke ongkos bagaimana? Gak enak juga ngasih makan. Kan gitu kan? Bukan karena biasa, enggak. Kita seneng aja.
Terus malamnya tiba-tiba pucuk kan. Buluku datang, ketemu kaki dulu. Selesai. Ya, ajan keluar kan kasih. Ajan keluar kan kasih. Bukan minta enggak. Gua berharap pada Tuhan. Amin. Walaupun ada anak tapi enggak ada cerita. Gua berharap pada Tuhan. Kalau dikasih itu Tuhan berikan dia, kan begitu maksudnya. Bukan. Datang. Sudah ya ada. Ya, Kak, gitu. Selesai. Beli akan. Tuhan kasih jalan, bukan soal makan, tapi Tuhan tepat waktunya Tuhan tuh tahu buat kita, saudaraku. Tahu. Nggak bakal kita mati kelaparan, nggak ada cerita kita makan kelaparan, nggak ada cerita. Tuhan menolong tepat waktunya, itu firman Tuhan katakan, dan itu terjadi kok. Amin. Baru Januari, udah ngalami kebaikan Tuhan. Bulan Februari, bulan Maret, gimana itu? Gimana? Haleluya. Masih begitu kan? Bersyukur pada Tuhan, kenapa Tuhan baik. Bolehlah kita bicara tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib ketika kita masih berdosa. Cara bicara itu yang luar biasa. Ya, semua manusia telah berdosa, telah hilang kemuliaan Allah. Akibat dosa maut. Pengertian maut itu bukan mati, ngakak maut. Kalau mati kan semua mati, meninggal sudah semua meninggal. Tapi kalau bilang akibat dosa itu maut, itu bicara maut bukan mati, semua mati. Ini maut bicara kenaka. Ya kita harus ke sana, menuju ke sana. Tapi karena Yesus, karena kasih Allah Yesus berkorban untuk kita, mati salib, kita telah ditebus. Iya kan? Bukan itu bagian Tuhan buat kita. Kalau kita pikir itu, terus kita karena kesalahan kita, kita mau surga. Karena amal kita nggak ada cerita. Firman Tuhan katakan itu sebagai kain gombal. Kebaikan kita seperti kain gombal. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Dan itu nggak menyelamatkan. Keselamatan bukan karena perbuatan kita, walaupun kita harus berbuat baik karena kita selamatkan. Itu teologinya. Kita berbuat baik karena kita selamatkan, bukan untuk selamat berbuat baik, bukan. Nanti kalau kita selamat karena kita di surga ya, nanti karena kita berbuat baik, kita sombong. Gue ke surga karena gue berbuat baik, gue udah banyak amal. Gue surga dulu amalnya apa? Dia ngomong gitu, lu amalnya apa? Dulu itu bangun itu, gue tolong itu, sombong gitu. Bisa kita bayangkan nggak? Kalau surga itu karena perbuatan kita, bisa bayangkan nggak? Kita ketemu di ujung ketemu sama Daniel. Nil, pulang, iya, kenapa? Masuk surga ya. Tuhan, gue kan ke surga, gue udah berbuat baik. Gue udah melayani di gereja. Gue kasih sumbangan tuh orang-orang miskin, saya kasih sumbangan tuh. Oh itu kan Tuhan tahu saya udah kerja, saya kasih orang-orang tuh. Kita nolong orang. Jatuhnya sombong. Iya kan? Bukan itu. Kita berbuat karena selamatkan. Jadi kembali lagi, kebaikan Tuhan itu nyata gitu loh. Tuhan yang sebaik itu nyata, itu nggak bisa sangkal. Dan apapun terjadi untuk kita di tahun 2022 khususnya, apapun terjadi, entah itu katakan kerugian, entah itu katakan masalah ekonomi, masalah apapun, itu terjadi untuk kebaikan kita. Maka itu masuk 2023, kita katakan Yesus baik. Sehingga kita kalah, kita mengatakan Yesus baik. Kebaikan Tuhan itu, ya, itu mengikuti kita. Jadi harus katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Bersyukur pada Tuhan, firman Tuhan katakan. Kenapa Yesus baik? Kenapa? Karena firman Tuhan dia dan amin. Langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan dia dan amin. Dia berkata, aku sekali tidak biarkan kau, aku sekali tidak meninggalkan kau. Walaupun pandemi yang kita alami mulai tahun 2020, 2021, 2023, 2022 tetap
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Firman-Nya dan amin, langit dan bumi berlalu firman katakan. Tapi perkataanku tidak berlalu. Sekalipun langit dan bumi berlalu, perkataan firman Tuhan tidak akan berlalu. Apa maksudnya langit dan bumi berlalu? Langit dan bumi berarti kiamat. Kiamat aja firman Tuhan dan amin. Kiamat hancur semua nih. Firman Tuhan dan amin, apalagi cuma COVID. Masa COVID menghalangi firman Tuhan? Nggak ada cerita. Mau COVID kapan tuh sampai kapan kan firman Tuhan tetap ya dan amin. Kalau dia berkata aku sudah tidak biarkan kau, aku tidak biarkan kau, itu akan terjadi. Di masa COVID yang kencang-kencang sekalipun di tahun 2001 kencang tuh Delta tuh, tetap Tuhan menyertai kita, Tuhan berserta kita. Dan saya ngalami itu. Ketika saya hampir mati di situ secara medis, berdoa saya, Tuhan beri saya kesempatan hidup. Tuhan beri saya kesempatan hidup, saya terima. Firman Tuhan, beri saya hidup. Tuhan beri saya kesempatan hidup. Sembuh. Mana saya mati. Artinya apa? Penyertaan Tuhan ada dong. Terus karena COVID kita Tuhan nggak ada, Tuhan kabur gitu. Nggak ada cerita, nggak ada ayatnya. Karena COVID Tuhan kabur, nggak ada cerita. Karena COVID Tuhan menyembunyi, nggak ada cerita. Karena COVID Tuhan tidur, nggak ada cerita, nggak ada ayat itu. Yang ada ayatnya, aku sudah tidak biarkan kau, aku sudah tidak meninggalkan kau. Yang dia berkata, aku menyertai kau sampai pada akhir zaman. Itu sebabnya kita harus bersyukur. Hati bersyukur pada Tuhan, itu harus itu udah harga mati, itu mesti, itu kudu buat kita orang percaya. Kudu itu namanya, bahasa apa kudu itu, bahasa apa? Tertarik kali kudu. Kudu harus bahasa apa tuh? Kudu itu untuk kita orang percaya itu kudu begitu. Tuhan baik, udah. Ya, kemarin gue dipitnah kok baik, ya udah. Tuhan baik. Kan ada maksud Tuhan, kita kata mungkin sekarang nggak tahu. Gitu. Tapi nanti akan Tuhan singkapkan. Kenapa terjadi gitu kemarin? Kenapa kemarin kau dipitnah sehingga kau rugi belasan bahkan puluhan juta? Itu Tuhan singkapkan. Pasti nantinya. Jangan buru-buru Tuhan, apa sih Tuhan? Buru-buru marah-marah Tuhan, marah-marah, menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru begitu, jangan. Sabar. Katakan Tuhan sebaik, Tuhan akan singkapkan. Dan kebaikan menyertai kita. Oh, maksudnya gini Tuhan. Itu. Bersyukur pada Tuhan sebab firman-Nya dan amin. Bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan cara kita, iya kan? Tuhan cara kita. Firman kata Allah berumur 30 anu, kaya dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu mungkin berkaitan kita sampai. Pemeliharaan. Kebutuhan kita apa? Sandang, pakan, papan. Itu Tuhan kita. Tuhan pelihara kita itu untuk itu. Sandang, pakaian, pangan, makan, papan, rumahan, tempat tinggal. Dan sampai sekarang ini kita ada kok, tempat tinggal ada. Mau kontrak, mau rumah sendiri, sama tempat tinggal. Emang kita ngontrak semua, kan saya sampaikan kita semua ngontrak. Walaupun rumah sendiri itu cuma masalah itu sertifikat rumah sendiri itu hanya itu. Tapi kita mati juga dibawa, nggak dibawa. Tetap kita, yang penting kita panas nggak panasan, hujan nggak hujanan, yang penting itu pemeliharaan Tuhan kan begitu. Apalagi sandang, dia pakai kan udah. Jadi karena ada aja beli ini kan nggak ada nggak apa-apa juga nggak pakai ini, ya kan? Dia ada kan pakai ini kan ya, nggak ada juga nggak apa-apa kan? Ini pemeliharaan Tuhan kan gitu buat kita. Pangan udah makan deh. Kemarin waktu nggak ada duit nggak ada, makan apa adanya kan nggak apa-apa, tempe tahu ya, bakso asem nggak apa-apa, emang apa? Ikan asin enak, kenapa emang? Tetap makan. Emang kalau bilang makan sampai uyung hai babi baru bilang makan. Oh, kalau makan tuh kalau mana makan tuh capcay uyung hai babi tuh baru makan. Lah. Terus kalau gua sama asam tempe tahu nggak makan. Enak kan asin? Nggak gitu. Tetap ada pemberian Tuhan. Di masa pandemi yang lalu itu tetap pemberian Tuhan ada. Kita sehat sekarang kan gitu. Kita ada, kita sehat, kita dipelihara.
Itu kan anugerah Tuhan gitu. Ya. Ada pemilihan Tuhan. Cailah darurat Allah dan kebenarannya maka semua tambahkan bagimu. Itu bicara apa? Bicara pemilihan Tuhan juga. Asal kita cari dulu data yang ada dan kebenarannya. Maka, nah ada makanya. Ketika ayat ini dipenuhi, cailah darurat dan Allah dan kebenarannya ini dipenuhi sama kita nih. Maka ini dipenuhi. Semuanya tambahkan. Kenapa maksudnya cari darurat dan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bicara apa? Firman Tuhan katakan kerajaan Allah bukan pola makan minuman. Jadi wajah kita tidak roh kudus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dimanfaatkan bukan masalah makanan, minuman, tapi sukacita oleh Roh Kudus, damai sejahtera Roh Kudus. Jadi maksudnya apa? Ketika kita meletakkan makanan, kita menganiaya, kita menganggap kita ada sukacita, tetap ada sukacita damai sejahtera itu kerajaan Allah. Itu maksud. Cari kerajaan Allah. Bukan itu. Ketika kita ada masalah, tekanan, yang buat dongkol, yang buat marah, yang buat tidak sukacita, tapi kita tetap sukacita nyaman. Sekarang ada, kerugian ada, pimpaan ada, tapi kita nyaman, kalau sukacita, kita damai sejahtera itu kerajaan Allah, maksudnya. Cari dulu itu. Dan kebenarannya, kebenaran buat firman Tuhan. Kebenarannya maksudnya apa? Jangan balas, jangan kejahatan dengan kejahatan, jangan balas. Kalau bisa kita boleh saya balas. Ini benar bisa balas, dia kan bukan saya. Bukan siapa, iya benar. Dia bilang gitu. Itu kebenaran dunia. Benar kata dunia. Tapi benar kata firman Tuhan nggak begitu. Nggak begitu. Tidak saya. Saya rugi duit itu jutaan. Mungkin lagi boleh dong. Benar. Itu dunia dia benar. Nggak apa-apa. Itu benar dunia nggak benar. Tapi itu benar firman Tuhan nggak gitu. Jangan nggak itu benar. Gua ngomongin lain kita lagi contoh itu dong. Kalau gua hajar dengan orang tuh, gua marah-marahin. Nggak salah dong gue. Udah rugi gitu nggak saya. Kata dunia benar. Benar itu. Itu dunia katakan benar. Kebenaran firman Tuhan adalah gambar. Dan kita menceritakan. Dan firman Tuhan katakan yang katakan pembalasan ada satu. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran, kerajaan Allah dan kebenaran itu bukan tadi ya kebenaran. Ketika kita mencari kebenaran semua akan ditambahkan. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud tadi. Saya ada dulu yang ada kebenarannya maka semua ditambahkan. Semua akan tambahkan apa yang ditambahkan? Nah, ketika kita mencari tambahkan apa, ini jangan mulu bicarakan materi, jangan. Semua akan ditambahkan bagimu. Wah, kita punya rumah, punya mobil, punya bukan nih, jangan bicara itu dulu. Apa yang ditambahkan? Terus Tuhan katakan apa kekuranganmu? Apa yang kau butuhkan? Apa yang ditambahkan? Kan carilah dahulu dan Allah dan kebenarannya. Kita udah cari karena Allah kebenarannya. Terus semua ditambahkan barumu. Apa yang ditambahkan? Tuhan tahu kebutuhanmu, itu yang ditambahkan. Kau perlu damai sejahtera, kau perlu sukacita, kau perlu kesehatan, kau perlu makan minum, kau perlu rumah, tempat tinggal. Ini yang ditambahkan, gitu dulu. Bukan Tuhan tambahkan, jabatan saya tiba-tiba naik, tiba-tiba tim Sandra punya mobil, tiba-tiba punya rumah gede, bukan itu. Itu bisa dunia. Kadang-kadang bukan soal makan minuman, bukan soal materi, bukan soal daging. Itu kita sama. Kalau kita membaca firman Tuhan itu, kemudian kita mengartikan kepada daging. Yang butuhan apapun, Tuhan kayaknya cukupkan ya, Tuhan berkati, kok ada aja gitu. Kemudian Tuhan ada aja, kok ada sesuatu rasminya, Tuhan nggak selamat dalam saya ini. Diberkati gitu. Penyertaan Tuhan dan suka kepada Tuhan ada dalam hidup kita. Kebutuhan kita rohani ada, jasmani ada, materi juga ada. Diberkati. Bukan cuma materi aja,
Tuhan kami itu ya. Itu bisa mengampuni ya. Orang memberitahu saya bisa sukacita ya. Saya bisa bersyukur ya. Diberkati, Tuhan diberkati. Orang diberkati seperti itu tuh. Diberkati, kita akan bersyukur. Bahagia, sukacita. Kebahagiaan itu tidak tergantung pada situasi kondisi, bukan. Tapi bagaimana bersama Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kita punya Tuhan, bagus. Yuk, Tuhan kita masuk ke tahun ini yuk. Tuhan katakan. Kita bersyukur.